Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Hanif Nur Halimah, guru dari SMA Negeri 1 Raksa Aji, Tulang Bawang, Lampung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual, saya akan menyajikan hasil karya saya berupa puisi yang berjudul Sebuah Perjuangan. Sebelum ke musikalisasi puisi hasil karya saya terkait dengan Ki Hajar Dewantara beserta kiprahnya dalam memperjuangkan dunia pendidikan di Indonesia, saya akan memaparkan pemahaman saya terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh atau teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan atau arahan dan juga motivasi. Yang kedua, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan siswa diibaratkan sebagai benih tanaman. Nah, ini sejalan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Ini juga diibaratkan sebagai menghamba pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, juga dipahami. Perasaan-perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Di samping itu, kita sebagai guru harus dapat merancang suatu pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa, sehingga pembelajaran yang berpusat pada anak dapat tercapai. Yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau skimotor. Nah, sekarang saya akan sedikit mengulik tentang merdeka belajar. Implementasi di sekolah itu misalnya adalah dengan menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan juga kebutuhan siswa. Contohnya dengan bimbingan, eskul, literasi, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh di sekolah saya itu ada beberapa hal, misalnya untuk pembiasaan karakter dan budi pekerti. Implementasinya yaitu yang pertama, pembiasaan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Ini dilakukan setiap pagi hari sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Tentu ini untuk siswa yang muslim. Sedangkan untuk yang non-muslim tetap ada pembiasaan, namun dikumpulkan dalam satu ruangan khusus dan dipandu oleh guru pendidikan agama Kristen. Kemudian yang kedua, program-program di bulan Ramadan, contoh yang lain ya. Ini ada pesantren kilat, berbagi takjil pada masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di bidang sosial, ini kita ada sering melakukan kegiatan donor darah. Kemudian untuk membuat lomba-lomba pada hari nasional. Misalnya pada 17 Agustus dengan mengadakan perlombaan yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Di samping itu, misal kita perlombaannya contohnya dengan membuat video-video pendek terkait dengan perjuangan para pahlawan, kemudian membuat twibbon, membuat poster yang terkait dengan tema-tema ke nasionalisme kita. Terakhir sebelum ke puisi, saya akan mengulik sedikit tentang unsur sosiokultural di daerah saya yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di daerah kami, yaitu di Lampung, kami ada suatu prinsip, yaitu Pil Pesenggiri. Pil Pesenggiri ini ada 5. Yang pertama, bejuluk badet, yang artinya bahwa setiap orang harus senantiasa menjaga nama baiknya dalam wujud perilaku dan tutur kata di kehidupan masyarakat sehari-hari.
Itu contohnya tidak boleh sombong, tidak boleh pelit, kemudian tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan masih banyak lagi. Yang kedua, nemui nyimah. Nemui nyimah berarti bahwa setiap orang harus memiliki rasa kepedulian sosial kepada sesama dan kesetiakawanan yang tinggi. Contohnya, tidak boleh menjadi musuh dalam selimut, menjaga nama baik teman di sekitar, menolong orang lain, kemudian tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nengah nyapur, yang berarti bahwa setiap orang harus menjunjung tinggi prinsip atau nilai dari musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan tentunya. Dan ini harus dilakukan dengan kepala dingin. Ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa contohnya yaitu misalnya terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, menyampaikan pandangan, kritik, saran, serta opini yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama, kemudian lagi ikut berpartisipasi dalam kelompok di balai desa, rapat OSIS, kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Kemudian tidak emosian, tidak gegabah dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu, harus diselesaikan secara bersama-sama dan tidak menjadi provokator dalam kegiatan musyawarah yang dapat menimbulkan konflik sara. Yang keempat adalah sakai sambayan. Artinya bahwa setiap individu atau kelompok harus saling tolong-menolong dan bersikap saling menghargai atau menghormati antar sesama. Contohnya, menolong teman atau kerabat, saudara yang sedang tertimpa musibah, baik itu sakit, meninggal, dan lain sebagainya. Contoh lain, menolong korban bencana alam, memberi sedekah kepada fakir miskin, kemudian menghargai orang lain yang lebih tua, menghargai gender, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepada sesama, seperti pelecehan nama baik, menjatuhkan jabatan dan nama baik seseorang, memfitnah, itu. Kemudian contoh yang lain, hidup rukun, damai kepada sesama, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan tidak mengejek saling mengolok-olok. Dan yang terakhir dari falsafah hidup masyarakat Lampung adalah titi gemati, yang bermakna bahwa setiap orang harus melaksanakan tugasnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan mengutamakan kebaikan dalam setiap sikap dan perbuatan. Contohnya adalah bersikap sopan santun terhadap sesama, menjaga hidup rukun dan damai. Nah, itu tadi ulasan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, juga tentang aspek sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang mari kita simak puisi hasil karya saya yang berjudul Sebuah Perjuangan. Sebuah Perjuangan, karya Hanif Nur Halimah. Ki Hajar Dewantara. Sebaris kata membentuk nama. Nama yang sangat berarti di sanubari rakyat Indonesia. Kau terlahir dan besar di kalangan bangsawan. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, itulah nama aslimu. Tetapi gelar bangsawan tak lantas membuatmu terlena. Engkau sangat menyadari ketidakadilan pendidikan di zaman kolonial yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir kalangan. Untuk kaum bangsawan dan para calon pegawai pemerintahan. Namun, Ki Hajar Dewantara berpikir berbeda.
bahwa sejatinya pendidikan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat bumi pertiwi. Dengan segala perjuanganmu, dengan segala ide-ide kritis darimu, engkau membuat pemerintah kolonial murka. Oleh tulisanmu, andai aku seorang Belanda, bahkan engkau harus mengalami terpisah dari bumi pertiwi. Pada 1913, engkau diasingkan ke negeri Belanda bersama para sahabatmu 3 serangkai: Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo. Namun, diasingkan tak lantas membuatmu mengalah. Diasingkan tak lantas membuatmu menyerah. Engkau dan 3 serangkai terus maju, terus berjuang demi cita-cita memajukan pendidikan untuk para pribumi. Dan akhirnya, setelah engkau pulang ke bumi pertiwi, pada 3 Juli 1922, lahirlah Taman Siswa. Taman Siswa adalah gerbang kemerdekaan bagi rakyat pribumi untuk dapat menikmati pendidikan tanpa memandang status sosial. Merdeka, merdeka, merdeka adalah kata-kata mahal bagi rakyat pribumi. Kata-kata yang syarat akan makna perjuangan. Taman Siswa adalah satu dari sekian banyak warisan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo ing Madyong Bangun Karso Tutmuri Handayan. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Dan kini kami, rekan-rekan calon guru penggerak, adalah agen-agen perubahan demi pendidikan dapat terus maju dan berkembang. Merdeka, 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 merdeka belajar. Salam dari anak negeri, salam bahagia. Hanif Nur Halimah, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, SMA Negeri 1 Meraksa Aji. Terima kasih sudah menyaksikan penyajian hasil karya saya yang berupa puisi, sebuah perjuangan, yang dalam pembuatannya, pembuatan naskah maupun pembuatan video sangat menyentuh hati sanubari saya. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru, sebagai pendidik dapat mendidik dan mengarahkan siswa-siswa kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.